Tulis, basuhlah dulu tangan, kaki, dan mukamu jika engkau hendak sujud dan berdoa kepadaku. Lo diwaca lo Pak. Sing kon basuh tangan, kaki, dan muka. Ora ono silet kok. Suami saya tambah ngamuk, Bu. Dia manggil anak-anak saya punya anak 3 orang cewek, Bu, dipanggil. Sini. Lihat, mamamu ini lagi gila. Dia itu lagi kerasukan setan. Kamu jangan pada ikut-ikutan ya. Betul, anak saya yang nomor 1 marah. Dia bilang gini, Mama, aku tidak suka ya Mama jadi orang Islam. Saya tanya, kenapa? Ma, orang Islam itu orang jahat, Ma. Kok kamu tahu orang Islam orang jahat? Ma, apa Mama nggak lihat Syekh Puji tukang kawin sama anak kecil? Itu kan jahat. Itu orang Islam, Ma. Mama tahu teroris yang suka ngebom gereja itu juga orang Islam, Ma. Aku nggak mau nanti Mama jadi jahat. Itu kata anak saya, Bu. Saya tidak marah karena memang itu yang terjadi Islam di Indonesia sebagian besar seperti itu, Bu. Coba saya katakan kepada anak saya namanya Noni, nih, Mama dulu juga beranggapan seperti itu, tapi itu di Indonesia. Yuk kita lihat di Amerika. Di Amerika sana banyak gerombolan-gerombolan perampok. Di survei nggak ada satupun orang Islamnya. Di Thailand sana banyak pelacur-pelacur jalanan. Di survei juga nggak ada orang Islamnya. Di Indonesia 99% rata-rata pembantu rumah tangga itu orang Islam. Tapi kita lihat di Mesir. Di Mesir 100% majikan di Mesir itu orang Islam. Iya ya, Ma. Lah tapi kenapa, Ma? Orang Islam itu kalau masuk masjid kok dadak copot sendal sepatu barang ngopo? Loh, saya bilang ke anak saya, orang Islam masuk masjid copot sendal dan sepatu, yang nyuruh itu Yesus. Yesus katakan di dalam Injil kepada muridnya, jika engkau hendak memasuki perkemahan suciku, lepaskanlah dulu tali kasutmu dari kakimu. Loh, kok nyopot sendal sepatu? Sing ngongkon sapa? Yesus. Suami saya tahu ini anak saya udah mulai terpengaruh nih, Bu. Suami saya telepon mertua, mami saya ditelepon, Mi, ternyata Ita sekarang sudah bukan orang gereja. Dia sekarang sudah jadi pengikutnya Muhammad. Saya ditelepon mami saya, Bu, pulang. Saya pulang. Di rumah mami saya ngomong, Mami dengar kamu sekarang sudah jadi orang Islam. Saya nggak berani jawab, Bu. Karena apa? Aku bukan wedi ditempeleng, meng wedi dicoret teko daftar ahli waris. Wong mbokku soge. Saya nggak berani jawab, cuma cengenges-cengenges. Lalu mami saya bilang, kalau mami sampai tahu kamu jadi orang Islam, mami sudah nggak bakal mau pergi ke gereja lagi. Mami malu punya anak seperti kamu. Saya langsung, yes, bener nih, aku Islam. Mending mami nggak usah ke gereja, mending ra gereja ora masjid, ra kerja ora duit. Mami saya marah, Bu. Akhirnya mami saya panggil Romo dari Wamena, Bu. Telepon, Romo datang ke rumah saya jam 12 malam, Bu. Kaget saya, loh, Romo ngapain datang ke rumah saya malam-malam? Jelas saya sampai di sini karena saya tahu di sini itu ada domba yang hilang. Loh, aku dipadaki wedhus. Maaf, Bu, kalau ada kiai, ustadz itu berdakwah, SK kita sebagai umat muslim adalah lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Kita tidak boleh memaksa. Kewajiban kita hanya menyampaikan tentang kebaikan. Ini loh, ada agama yang baik. Perkara kamu mau jadi Islam atau bukan, itu urusan hidayah, bukan urusan kita, Bu. Tapi maaf, kalau ada pendeta, pastor, khotbah, SK mereka ada di Matius. Di dalam Matius ada tertulis, pergilah ke seluruh dunia, carilah domba yang sesat,
dan baptislah dia demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kewajiban untuk membaptis domba yang sesat. Siapa domba yang sesat? Kita-kita yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dadi nek ana wong Islam gelem dicekel-cek dilebokke gereja, kuwi tandane wedhus tenanan. Ketika Romo datang, saya bilang sama Romo, "Loh, kenapa Mo? Saya dengan kamu sekarang sudah tidak cinta Yesus." "Oh, Romo salah. Justru karena saya cinta Yesus, saya masuk jadi orang Islam." Saya berdiskusi, debat dengan Romo sampai jam 3 pagi, Bu. Akhirnya Romo kalah debat dengan saya. Dia bilang, "Kamu itu ndablek." Saya bilang sama Romo, "Mo, gini aja, saya nggak ndablek. Besok pagi, Mo, saya akan ke gereja lagi. Plus Romo tak kasih bonus 1 buah mobil BMW anyar Grace. Tapi dengan syarat, temukan di dalam Injil bahwa Yesus Kristus agamanya Katolik." Nggak ada, Bu. Saya bilang sama Romo, "Sini, Mo. Saya bawa Injilnya. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus saya agamanya adalah Muslim. Di dalam Injil Markus ada tertulis, ketika di antara para muridnya, Yesus memimpin doa dengan cara Yesus maju sedikit di antara muridnya dan merebahkan tubuhnya ke tanah." Nek Yesus maju sedikit di antara muridnya, itu kan artinya Yesus jadi imam, Bu. Yesus merebahkan tubuhnya ke tanah, artinya Yesus sholat. Iya betul. Saya tanya sama Mo, ini bukti bahwa Yesus adalah Islam. Lah saya tanya lagi, Mo, kenapa di Masjidil Aqsa itu kok untuk rebutan orang Islam sama orang Nasrani? Apa jawab Romo? Jelas, karena nanti pada akhir zaman tabut perjanjian akan terbuka di situ dan Yesus berdoa di situ. Loh, nek Yesus berdoa di Masjidil Aqsa, itu berarti Yesus agamanya apa? Islam. Ini dibantah sama Romo. Romo bilang, "Ya nggak bisa. Di Palestina sana semua bentuk rumah memang seperti masjid." Saya ngomong, "Lah tapi kenapa namanya Masjidil bukan Gerejadil?" Romo kalah, Bu, ngomong sama saya. Akhirnya Romo pulang dengan sejuta kekecewaan karena tidak berhasil menemukan domba yang sesat. Ketemune wedhus sing pinter. Akhirnya Romo pulang. Nah, saya saking senengnya beribadah jadi wong Islam, Bu. Tidak ada satu orang pun yang mampu menghalangi saya untuk beribadah secara Islam. Saya bebas menggunakan jilbab. Nggak ada yang berani melarang saya, karena debat sama saya pun nggak menang. Akhirnya apa? Saya senang ketemu Pak Kiai bilang, "Kak, kalau orang Nasrani pindah ke Islam, semua dosanya itu dihapuskan. Kamu bagaikan bayi baru lahir, dosamu itu sedikit sekarang, sudah nggak ada dosa sama sekali. Dosamu diawali dari sekarang." Tak? Seneng saya, Bu. Berarti dosaku kan luwih sithik timbang jenengan. Tapi ketika aku ketemu dengan Pak Kiai yang satu lagi, Pak Kiai bilang, "Kak, tiap hari dosamu tambah besar dan tambah besar." Kok bisa, Pak Kiai? Loh, jelas. Kamu kalau kikuk-kikukan malam hari sama suamimu yang belum muslim, itu hukumnya sama dengan zina. Itu dosa besar. Ya aku delek-delek toh, Bu. Karena apa? Lah wong aku duwene ya meng kuwi kok ora oleh. Apa yang saya lakukan, Bu? Saya tahajud pada Allah. Ya Allah, kenapa aku jadi wong Islam ki pingin banget ngilangi dosa, ning kok dosaku tambah akeh. Alhamdulillah, Bu, suatu saat Allah memberikan petunjuknya pada saya, Bu. Suatu saat Allah menunjukkan kepada saya, suami saya berzina, selingkuh dengan pembantu saya, Bu. Hah? Kok iso? Wong ayune ngono kok bojone selingkuh? Makanya hati-hati bagi ibu-ibu sing ora patek ayu. Bapak
rantai mawon. Jadikan bapak-bapak yang takwa tadi, takut istri tua gitu. Akhirnya Bu, ketika saya tahu suami saya selingkuh berzina dengan pembantu saya, sekali saya maafkan, 2 kali saya anggap khilaf, 3 kali saya baru sadar bahwa ini adalah petunjuk dari Allah. Saya harus cerai dari suami saya. Saya minta cerai dari suami saya Bu. Dan akhirnya suami saya bilang, kamu minta cerai sama aku nggak masalah, yang penting anak telu gowo kowe kabeh bondo gua aku. Saya sepakat Bu. Saya tinggal seluruh harta benda saya hanya membawa 3 orang anak dengan uang 600.000. Saya kontrak di sebuah rumah di daerah Kutoarjo, Purworejo. Akhirnya anak saya pun belum mau jadi orang Islam Bu. Mereka mesti menjadi aktivis gereja, tapi saya tetap berdakwah di jalan Islam. Saya tahajud nangis, rasane nelongso temen dadi wong Islam. Kok aku dadi wong Islam kok uripku malah tambah orang genah. Cerai karo bojo, disengit anak-anakku, dinengke wong tuaku, malah gelut karo adik-adikku. Sumpek rasanya Bu. Tapi saya yakin di dalam hati bahwa ketika saya menomorsatukan Allah, insya Allah Allah akan menomorsatukan kepentingan dan kebutuhan kita. Saya tahajud dan tahajud Bu. Alhamdulillah Bu, zamannya Ayu Ting Ting Bu, saya dipertemukan dengan Bujang Ting Ting. Sunat lagi Bu. Makanya saya bisa bedain. Suami saya kan dulu nggak sunat, rasanya biasa. Begitu saya dapat yang sunat, kok rasanya tebek sekali dan maknyos tenan Bu. Itu makanya saya bisa cerita Bu. Alhamdulillah ketika saya ketemu dengan Bujang ini, inilah awal dari anugerah terindah yang diberikan Allah kepada saya. Setelah saya lama bertahajud, saya nangis. Pada saat saya nangis, saya curhat sama Allah, kenapa hidupku seperti ini. Akhirnya ketika tahajud saya buka sebuah Al-Quran, saya membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran yang artinya adalah, jangan kamu mengaku dirimu beriman jika Allah belum menguji kamu. Saya langsung ini adalah ujian. Alhamdulillah akhirnya selang beberapa waktu saya dipertemukan dengan Bujang Ting Ting. Saya pun tanya sama Bujangnya, lo kamu nggak rugi Bujang kok pingin ngelamar rondo anak telu? Apa jawab Bujang ini? Enggak, aku adalah laki-laki paling beruntung di dunia ini. Kenapa? Beli 1 dapat 4. Itu jawabnya begitu. Alhamdulillah ketika saya menikah dengan Bujang ini Bu, saya selalu sholat jamaah di masjid. Ketika saya jamaah di masjid, pulang sholawatan, masuk rumah dengan mengucapkan salam, ini ditonton oleh anak saya. Ternyata anak saya melihat, oh orang Islam kok indah banget ya. Ternyata orang Islam terlihat damai sekali ya. Ketika saya ketinggalan jamaah di masjid, saya jamaah dengan suami di rumah. Ketika saya jamaah dengan suami di rumah, diintip sama anak saya Bu. Begitu selesai sholat, anak saya bilang, Mah, ternyata wong Islam di romantis ya Mah. Saya tanya kenapa? Loh, kalau mama sholat sama papi, itu kan aku ngintip Mah. Aku tahu ketika mama nengok kanan nggak ada orang, nengok kiri nggak ada orang, mama langsung cium tangannya papi kok. Nanti ketika papi cium tangannya mama, langsung mama cium tangan papi, papi kok langsung nyium batuknya mama. Hayo, ketahuan Mah. Ternyata orang Islam tuh romantis banget ya Mah. Coba kalau di Indonesia ini semua jadi orang Islam, tidak ada tingkat perceraian di Indonesia ini Mah. Semua keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan barokah. Akhirnya Bu, saya tidak menanggapi, saya hanya tersenyum dengan sejuta harapan. Mudah-mudahan hidayah itu sampai kepada anak saya, karena saat itu anak saya masih ke gereja. Suatu saat saya pulang dari tempat kerja, anak saya
saya 3 orang lari ngejar mobil saya, Bu. Mama, tunggu dulu, Mah, tunggu dulu. Kenapa? Mah, ini sudah 3:30 sore. Iya, kenapa? Mah, ayo Mah, antar aku ke pasar. Ngapain? Mah, beliin aku mukena, Mah. Beliin aku sajadah, Mah. Nanti maghrib, Mah, aku pingin sholat bareng Mama di masjid. Saya kaget, Bu. Saya kaget. Saya tidak pernah memaksa anak saya menjadi orang Islam. Akhirnya saya belikan mukenah dan sajadah. Anak saya tanya, Mah, tapi kan aku belum tahu caranya orang Islam sholat gimana. Nggak usah belajar. Pokoknya nanti kamu ke masjid, ngelirik kanan kirimu, nek ngadep melu ngadep, jengking melu jengking, jakong melu jakong. Beres. Gitu dong, Mah, jadi orang Islam. Iya, gampang ya, Mah, jadi orang Islam. Bener, Bu. Begitu maghrib berkumandang, dia langsung lari ke masjid, jejer teman-temannya. Sampingnya temennya, kanan kiri, wis pokoknya kelingan omongane mamai, lirik kanan kiri mesti bener. Betul. Ngadep melu ngadep, jengking melu jengking, jakong melu jakong. Selesai dari sholat, komplain sama saya. Mama ini malu-maluin aku aja. Nah, kenapa? Mama kan pesennya cuma lirik kanan kiri. Begitu lirik kanan kiri aku malah tambah bingung, Mah. Nah, kenapa? Lah waktu duduk itu samping kananku tangannya begini terus, Mah. Samping kiriku tangannya muter-muter begini, Mah. Nah, yang benar yang mana, Mah? Ya semua benar lah. Kamu tadi gimana? Aku tadi bingung tak kombinasi, Mah. Kadang begini, kadang muter-muter. Ya nggak apa-apa. Inilah, Bu, ini contoh kita sebagai orang tua, kita adalah mesin fotokopinya anak. Jangan berharap anak kita jadi soleha kalau kita sendiri tidak bisa memberi panutan yang baik bagi anak kita. Ketika saya pulang di rumah, saya deres Quran, anak saya melihat kok Mama bisa baca Quran. Akhirnya dia bilang, Mam, aku dipanggilin bu guru, Mah. Aku kan juga pingin baca benang bundet kayak Mama gitu. Saya panggilkan Bunyai datang ke rumah belajar. Alhamdulillah, Bu, 3 orang anak saya itu sekarang sudah khatam semua, alhamdulillah. Bahkan yang paling besar saat ini lulus SMP, dia malah bilang, Mah, aku nanti mau sekolah di Pondok Madiun karena aku pingin hafid Quran, aku pingin hafal Quran. Mohon doanya ya, Bu. Anak saya yang tadinya benci terhadap orang Islam menjadi senang dan cinta kepada orang Islam. Itulah kita. Kita tidak perlu memaksa, ora perlu jotosi balane dewe, Bu. Yang penting kita tetap berdakwah bahwa Islam adalah yang baik dan benar. Saya yakin semua yang ada di sini adalah orang-orang Islam, Bu. Nabinya siapa, Bu? Nabi Muhammad. Lah, Ibu dulu milih nabinya dulu apa agamanya dulu, Bu? Kalau dulu aku kan milih nabinya dulu, wong ganteng, Bu. Jenengan milih agamanya dulu yang baik atau nabinya yang ganteng, Bu? Hah? Nabi? Agama? Oh, Bu, berarti yang jawab agama nggak pernah baca Quran. Di dalam Quran Ali Imran 31 dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa artinya, Bu? Embo. Katanya ibu-ibu senangnya lagu Tombo Hati. Tombo Hati gimana, Bu? Tombo hatiku 5 perkarane, gitu, Bu. Kaping pisan maca Quran samaksane, gitu, Bu, lagunya. Benar, Bu? Lah udah belum, Bu? Belum? Berarti lagunya salah. Diganti, Bu, besok. Tombo hati iku 5 perkarane, kaping pisan maca tonggo sama reme. itu udah, Bu. Itulah ibu-ibu.
Bu, Ali Imran 31 dikatakan, katakan Muhammad, jika umatmu sayang padaku, cintailah dulu nabinya, baru agamanya, Bu. Jadi siang hari ini saya ingin mengajak ibu mencintai dulu nabinya, baru agamanya. Seneng ngosek karo sing gowo, kek seneng karo sing digowo. Kowe seneng karo sing digowo, ora ngerti sapa sing gowo, iso mlebu penjara. Motor Vision 29 juta, tekan kene dadi 3 juta, sing gowo gali. Jenengan purun mboten? Mboten, mergone sing gowo gali, nggih mboten, Bu? Tapi nek ana roti enak gede menus kayane seger, tekan kene sing gawa asu purun mboten? Mboten, sing gawa asu. Tapi kalau Islam Nabi Muhammad sing gawani sing maha kuwasa kon ngedonke karo kabeh menungso sing urip ning alam donya, sing pingin uripe mulya, sing pingin urip ora dinyek tangga, ning syarate kudu salat sedina ben 5. Sampun Ibu. Karena yang membedakan kita dengan ketek itu salatnya, Bu. Kabeh gayane ketek ditiru menungso. Ketek mangan awake dhewe mangan, ketek ngombe awake dhewe ya ngombe, ketek garuk-garuk awake dhewe ya iso garuk-garuk, ketek doyan kacang awake dhewe ngumpuli le doyan kacang. Sing bedake dhewe karo ketek, nek ketek ora salat awake dhewe salat lho, Bu. Dadi nek jenengan mangke dalu diambung bapak mboten nate salat, berarti padha karo diambung. Nih, jenengan duwe anak ora salat dinake wae, berarti padha karo duwe anak. Nah, jawab dhewe, Bu. Dadi nek aku kok ora salat, berarti aku jenengan salat, Bu. Salat napa liwat? Betul lho, Bu. Nek wong salat niku mesti liwat. Tapi wong liwat dereng mesti salat. Setuju mboten? Setuju. Wong nek salat mesti duwe ilat, tapi wong duwe ilat durung mesti salat. Wedhus yo duwe ilat ning mboten salat. Kuwi berarti nek jenengan duwe ilat mboten salat, tandane jenengan. Itu saja yang bisa saya haturkan pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan perjumpaan ini tambah sregep le sholat. Jangan jadikan sholat sebagai beban, tapi jadikan sholat sebagai cinta dan kenikmatan. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan saya banyak tidak sopannya, banyak gerusah-gerusuhnya, itu karena kebodohan saya. Tapi kalau ada sebuah kebenaran, semua itu hanya karena Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.